البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, nanti perlu diulang nggak rekamannya ya? Yang hadir dengar, yang tak hadir ya susah kalau harus kita buat rekaman ulang. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-babu tasi'a asyar, bab yang ke-19. Bab idza asaba saubul musallim ra'atahu idza sajad. Apabila pakaian orang yang sholat itu kena istrinya apabila dia sujud. Tapi maksudnya apa? Ketika haid, istrinya itu haid. Tidak semutlak ini tajuknya sebenarnya. Yang dimaksudkan di sini apa? Beliau ingin menjelaskan bahwasanya orang yang sholat dekat dengan istrinya atau mungkin ibunya atau saudarinya yang tidur di dekat situ, padahal mereka sedang haid. Lalu kain dia kena badan dari wanita yang haid tadi, maka ini tetap sah. Sholatnya tetap sah. Dalilnya yang akan beliau sebutkan ini nanti. Qala rahimahullahu taala al-hadisu tasi' wa sab'un ba'da salasimi'ah 379. Haddatsana Musaddad an Khalid qala haddatsana Sulaiman asy-Syaibani an Abdullah bin Shaddad an Maimunah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana hida'uh. Yang lebih sesuai apa sih bagi dharaf wa ana hida'ah. Dahulunya Rasulullah SAW sering sholat dalam keadaan saya ada di samping beliau, di dekat beliau. Wa ana haid, dalam keadaan saya haid. Wa rubbama asabani saubuhu idza sajad. Terkadang pakaian Nabi itu menimpa saya, menyentuh badan saya apabila beliau sujud. Qala wa kana yusalli 'alal khumrah, dan sering juga beliau sholat di atas tikar, khumrah, tikar kecil. Boleh dengan pelepah kurma atau mungkin apa yang dimudahkan di sana, atau mungkin beli dari produk luar. Tayyib. Di sini Bukhari meriwayatkan dari Musaddad Abdul Hasan Al-Basri, Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbil, ibnu Mugharbil ibnu Mustawrid, siqatun sabat. An Khalid, beliau adalah Abu Muhammad, dipanggil juga Abul Haisam, Khalid ibnu Abdullah At-Tahan Al-Wasiti. Tayyib. Khalid bin Abdullah Abu Muhammad Al-Wasiti, siqah imam. Qala haddatsana Sulaiman asy-Syaibani. Ini jarang disebut. Terkenalnya dengan kunyahnya Abu Ishaq. Abu Ishaq Sulaiman ibnu Fairuz asy-Syaibani Al-Kufi. Ana lupa Kufi atau bukan ya. Tapi asy-Syaibani asal dari Syaiban adalah Marwazi. Cuma ana tak ingat beliau ini mana. Ini Sulaiman Abu Ishaq. Terkenalnya justru kunyahnya. Cuma kali ini Bukhari menyebutkan namanya, Ishaq bin Fairuz asy-Syaibani. An Abdullah ibni Shaddad, beliau adalah Abdul Walid Al-Madani. Abdullah bin Shaddad. Ini masih apa istilahnya ya? Masih kerabat dari Maimunah. Kalau tidak salah adalah pangkat apa itu, anak buah keponakan dari Maimunah. Beliau ini siqah sahabat kasirul hadis faqih tabi'i. An Maimunah, beliau adalah Maimunah bintul Harith, tidak disebutkan kunyahnya. Istri Nabi yang paling akhir dinikahi itu, menikah pada waktu Umrah Qadiyah. Umrah Qadiyah adalah 1 tahun sebelum Fathu Makkah. Berarti kurang lebih tahun 7 Hijriah. Maimunah bercerita apa yang mungkin orang di luar tidak mengetahui. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli wa ana hida'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering sholat dalam keadaan saya ada di samping beliau. Mungkin apa? Qiyamul lail. Jelas sholatnya sholat di masjid, beliau jadi imam. Ini qiyamul lail. Istri
Wawunya wawu haliyah, dalam keadaan saya ada di samping beliau. Kata Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, ini menunjukkan boleh seseorang itu sholat di samping istri. Yang penting apa? Istrinya bukan jadi makmum di belakang kalau wanita. Baik. Yang penting apa? Jangan saling menggoda, nanti malah tidak khusyuk sholatnya. Tapi di sini istrinya tidur, tidak ada yang saling menggoda atau apa, mengacau. Ini boleh. Bahkan apa? Wa ana haid, dalam keadaan saya haid. Kata Al-Hafidz ini menunjukkan boleh seseorang sholat di samping wanita haid. Walaupun kita tahu di antara syarat sah sholat itu kesucian tempat, tetapi yang penting haidnya bukan menetes-netes atau mengotori tempat sholat. Yang haid di bagian haidnya, sementara tangan kakinya suci. Kata Al-Hafidz, nanti. Kemudian warubama asobani saubuh, terkadang bajunya itu kena badan saya. Padahal kita tahu di antara syarat sah sholat adalah apa? Toharotu al-malabis, kesucian pakaian harus suci. Kalau tidak maka sholatnya tidak sah. Tapi sekarang kena badannya Maimunah, ini menunjukkan, kata Al-Hafidz, ini menjadi dalil bagi para ulama yang mengatakan badan atau kulit wanita yang haid itu tidak najis. Yang najis ya bagian haidnya. Dengan alasan apa? Dia dilarang ini dan itu, dilarang yang tidak ada dalil yang jelas. Sementara tangannya tidak najis. Aisyah disuruh Nabi mengambil sesuatu di dalam masjid, mau nggak mau harus masuk. Aisyah mengatakan saya haid. Maka Rasulullah mengatakan haidnya bukan di tanganmu. Menunjukkan tangan wanita haid suci, kulitnya suci. Yang najis ya bagian yang terkena najis itu, istilahnya ternajisi. Yang ternajisi. Kata Al-Hafidz ini menunjukkan bahwasanya suatu pakaian kalau terkena wanita yang haid, bukan terkena darah haid, tapi wanita yang haid, maka ini sholatnya sah. Nabi memberikan contoh yang seperti itu. Tidak seperti orang Yahudi, wanita yang haid dipisah jauh, dibuatkan kemah di luar. Kasihan di luar, mungkin ada apa itu? Ada biawak lah, ada hewan-hewan yang mengacau malam-malam, kasihan. Yang betul adalah boleh, tidak masalah. Tetap tidur di dalam seperti biasa. Yang penting jaga jangan sampai haidnya menetes dan membuat kotor ini dan itu. Idza sajad, apabila beliau sujud. Dan pembahasan ini kata Al-Hafidz sudah pernah disebutkan di hadis yang terdahulu, tapi bukan di dalam bagian ini. Dan akan diulang lagi. Diulang lagi atau tidak ya, anak terlupakan. Tapi disebutkan di buku ini, dia ada di nomor 333. Apakah akan terulang lagi? Wallahu alam. Anak belum ingat. Qalat wa kana yusalli 'alal khumrah. Khumrah kata Al-Hafidz ini adalah tikar kecil yang biasanya hanya untuk meletakkan tangan, telapak tangan dan kepala. Mungkin apa? Biar tidak kotor. Karena boleh jadi di masa lalu kan masih berupa tanah. Takut nanti hidung selsema kalau sering menempel di tanah. Boleh pakai sejadah kecil. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak disyaratkan kening itu betul-betul menempel ke tanah. Tidak masalah, ada penghalang, ada pemisah antara tanah dengan kening kita. Sebagaimana sejadah biasa, sebagaimana tikar-tikar yang panjang, ini tidak masalah, itu sudah biasa. Bahkan lutut kita pun selalu tertutup. Padahal harus sujud di atas lutut dan juga di atas jari-jari kaki. Padahal disyariatkan juga sholat memakai khuf, memakai alas kaki yang jelas ini menghalangi dari menempel di tanah, tapi sholatnya tetap sah. Dan seterusnya, ini tidak masalah yang seperti itu, tidak membatalkan sholat. Yang salah adalah kaki dan lutut kita sudah betul di tanah, tetapi tangan malah sujudnya adalah dan keningnya menempel di meja misalkan. Nah, ini salah, harus sejajar dengan kaki, yaitu sampai ke tanah. Tanah tidak harus tanah betul-betul, boleh lantai, boleh tikar dan sebagainya. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.